Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pelayanan penerimaan anggota. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota Jemaat GKI Kelapa Cengkir, pada ibadah online hari Minggu 17 Oktober 2021 akan dilaksanakan penerimaan anggota atas diri Saudari Melina Sofiana yang berasal dari Gereja Bethel Indonesia, LGF Mangga 2 Square, Jakarta. Persidangan Majelis Jemaat Diperluas atau PMJD. Persidangan Majelis Jemaat Diperluas GKI Kelapa Cengkir akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 mulai pukul 2 siang secara online. Peserta PMJD tersebut adalah 1. Setiap anggota Majelis Jemaat dan anggota Badan Pelayanan Jemaat. 2. Anggota Sidi dan Baptisan. 3. Anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat. Para peserta bisa meminta bahan PMJD ke Sekretariat Majelis Jemaat. Informasi keikutsertaan dapat dilihat pada warta jemaat berupa link yang dibagikan melalui WhatsApp GKI Kelapa Cengkir. Mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat demi peningkatan pelayanan jemaat GKI Kelapa Cengkir. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 8 malam pada bulan Oktober 2021 akan membahas tentang iman Kristen dan budaya. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2021, dilayani oleh Pendeta Stefanus Triyuwono dari Jemaat GKI Veteran Tasikmalaya dengan tema Keluarga yang Hidup dalam Pemulihan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam sukacita kita bergembira beribadah kepada Tuhan di dalam percaya bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan, bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali dan tentunya kiranya Bapak, Ibu semua akan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tentunya dalam kehidupan yang tidak pernah kehabisan berkat Tuhan, berkat yang bahkan menjadi rejeki yang dapat dinikmati dan seluruh rasa syukur kita akan senantiasa terpancarkan. Begitupun kita bersyukur pada saat ini kita semua diperkenan, direstui oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan mari kita mendasarkan ibadah kita saat ini dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos. Dalam Amos 5 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikianlah tertulis. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Keluarga besar GKI Kelapa Cengkir yang diberkati Tuhan. Tak ada seorang pun dari kita yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ada godaan untuk menjadi cela. Ada godaan hidup kita pilih untuk cemar. Oleh karena itu, dalam pengakuan yang jujur, kita datang kepadanya di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kehidupan kami baik secara pribadi maupun ketika kami dihadirkan sebagai bagian dari keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami, tentunya tidak steril dari dosa. Terkadang melalui cara berpikir kami, tutur kami sudah menyakiti mereka. Dan seringkali kami menjadi lupa bahwa dalam segala hal, di setiap musim, di setiap peristiwa, kami perlu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kendali diri kami sungguh-sungguh bergantung pada terang dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tetapi betapa sering kami mengabaikan tuntunan dan terang yang agung itu. Sehingga kami mengandalkan hanya pada pengertian kami sendiri. Begitupun ketika kami hadir dan dipercaya sebagai gerejamu, terkadang kami juga menjadi gereja yang hampir kehilangan pengharapan, khususnya ketika kami ada di masa-masa seperti saat ini, masa pandemi yang membatasi kami untuk berjumpa. Dan pada akhirnya kami lebih banyak dikendalikan oleh pengharapan yang semakin menyusut. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami tidak segera datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Namun hari ini, kami mau hidup di dalam kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Percaya bahwa kehidupan kami senantiasa ada di dalam rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Dan kami mau percaya bahwa segala sesuatu termasuk peristiwa yang tidak mudah ini dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Kuduskanlah kami, urapilah setiap kehidupan kami, sehingga akan terus hidup di dalam kekudusan Tuhan, perkenan dan juga restunya Tuhan. Dan kami menaikkan doa kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 33, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah tertulis, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, dan membangun tekad untuk mewujudkan firman Tuhan dalam tindakan nyata, semuanya adalah anugerahnya Tuhan. Dan hanya dengan tuntunan Tuhan, kami mampu menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk mewujud dalam hidup kami. Dan kiranya sabda-Mu menuntun dan menerangi langkah kehidupan kami, dan kami boleh terus hidup dalam menghormati dan memuliakan Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami, ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita akan renungkan bersama pada saat ini, diambil dari Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-31. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan, keluarga besar GKI Kelapa Cengkir yang saya percaya akan selalu berjalan dalam naungan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Saya Pendeta Stefanus dan saya senang dapat menjumpai Bapak Ibu semua, keluarga besar GKI Kelapa Cengkir tentunya dalam sebuah doa dan pengharapan kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Sejujurnya, kerinduan untuk bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ibu semua menjadi kerinduan yang sedemikian besar. Namun di masa seperti ini tentunya kita mengalami dan harus menyesuaikan diri dengan begitu banyak penyesuaian dan pengaturan-pengaturan. Tetapi tentunya ada masa dan kita percaya itu di mana kita akan dapat berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam tema keluarga yang hidup dalam pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah penelitian yang menarik yang memulai dengan sebuah pertanyaan kepada sekian responden. Pertanyaan itu adalah tentang apa hal terpenting di dalam kehidupan para responden yang menempati posisi-posisi teratas. Dan ketika pertanyaan ini digelontorkan, ditanyakan, saya yakin Bapak, Ibu, dan kita semua dapat menduga hal-hal apa yang masuk di dalam prioritas teratas di dalam hidup responden dan hidup kita semua. Jadi pertanyaan ini juga untuk Bapak, Ibu semua. Apa hal terpenting di dalam kehidupan kita semua, kehidupan Bapak, Ibu semua? Boleh beberapa detik memikirkan apa ya? 3 deh. 3 hal terpenting dan buatlah urutan. Misalnya, kalau urutan pertamanya mancing karena
ketika mancing saya lebih banyak menghabiskan waktu dibanding keluarga, atau hobi lain, atau apapun yang berkaitan dengan passion dan geliatnya Bapak Ibu semua. Jadi pertanyaannya, apa hal teratas, hal paling penting dan dijadikan prioritas dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu, respondents ini adalah responden dari berbagai elemen masyarakat dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibuat sebuah pola bahwa karena ini adalah para akademisi, maka jawabannya pasti sama. Tidak. Bersifat random, bersifat acak. Dan yang menarik adalah dari sekian banyak responden yang mendapatkan pertanyaan ini, sebagian besarnya 95% menjawab bahwa keluarga menempati 3 posisi teratas dalam hidup mereka. Dan kita bisa tebak, keluarga yang dimaksud tentunya kan bisa berkait dengan keluarga inti. Entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu anak. Tetapi semuanya, 95% menjawab 3 posisi tertinggi. 5%-nya apakah orang-orang atau responden yang tidak menempatkan keluarga sebagai prioritas? Bukan, ternyata yang 5% tidak menjawab keluarga karena memang mereka sudah lama hidup sebagai sosok-sosok yang soliter, sosok yang seorang diri, tidak ada pasangan dan tidak ada orang tua ataupun anak. Saya yakin Bapak Ibu sama dengan saya juga, saya akan menempatkan keluarga sebagai posisi tertinggi, sebagai prioritas dalam hidup saya. Tetapi ada hal yang lebih menarik ketimbang melihat angka 95% ini sebagai posisi yang tertinggi. Karena ternyata 95% yang menempatkan keluarga di posisi tinggi tidak serta-merta atau tidak berbanding lurus dengan kegigihannya untuk menyelesaikan prahara yang ada di keluarga. Dan ini menjadi pertanyaan yang kedua. Jadi bisa dibilang pertanyaan pertama itu agak tricky ya, agak menjebak. Apa yang terpenting? Dan mungkin sudah bisa diduga jawabannya pasti keluarga. Pertanyaannya yang kedua adalah, apa peranmu ketika sebuah keluarga mengalami sebuah konflik, mengalami sebuah prahara atau pergumulan yang berat? Ternyata tidak semudah menjawab pertanyaan yang pertama. Dan untuk hal ini, yang dapat disimpulkan dengan cepat adalah pilihan kita untuk menempatkan keluarga sebagai yang paling penting tidak lalu otomatis menjadikan kita punya komitmen, punya geliat, atau punya semangat, tekad untuk menyelesaikan prahara itu. Itu berarti asumsinya adalah ada kemungkinan bahwa ketika sebuah persoalan itu datang, kita tidak menempatkan diri sebagai bagian yang penting. Dan seolah mau mengatakan, biarkan itu menjadi urusan pasanganku, biarkan itu menjadi urusan orang tuaku, aku akan ikut saja apapun yang nanti akan menjadi solusinya. Nah, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dalam hidup beragama dan beriman, ini menjadi sebuah hal yang sering terjadi. Kita coba membuat pemisahan antara beragama dan beriman. Saya mau mudahkan saja untuk melihat perbedaan ini. Beragama bisa kita hayati sebagai cara kita untuk tahu apa kehendak yang baik. Beriman adalah tentang melakukan apa yang kita tahu tentang yang baik. Sekali lagi, beragama adalah tentang tahu apa kehendak Tuhan tentang kasih. Beriman adalah tentang menjalankan kasih itu. Sama dengan mengetahui bahwa saya atau kita menempatkan keluarga sebagai yang utama, baiklah kita akan bingkai itu sebagai sebuah pola beragama. Tetapi tentang bagaimana kasih dan melihatnya sebagai nilai penting itu dalam sebuah aplikasi, itu hal yang lain. Dan kita harus membangun terlebih dahulu sebuah roh yang akan menyadarkan kita adalah bagian yang penting, yang akan memperlengkapi kehidupan keluarga. Bapak Ibu, ada 2 istilah yang saya mau coba share dalam perenungan hari ini. Yang pertama adalah supplementary. Yang kedua adalah complementary. Bedanya tidak terlalu signifikan, tapi kalau dalam aplikasinya, ini akan membedakan
Apa kiprah dan karya kita di tengah keluarga? Suplementari, kalau saya terjemahkan cepat gitu ya, terjemahkan bebas, terjemahannya adalah pelengkap. Orang yang menghadirkan diri, melihat dirinya hanya sebagai pelengkap, ia tidak terlalu mau tahu, tidak dalam sebuah tindakan-tindakan yang empatis. Ketika ada persoalan dalam keluarga, seperti tadi, ia melemparkannya saja ke dalam solusi yang mungkin lebih bisa diperjuangkan orang lain. Kita tidak merasa harus punya peran dalam menyelesaikan persoalan di dalam keluarga. Karena kita melihatnya hanya sebagai pelengkap, supplementary. Tapi complementary, mungkin terjemahannya lebih memperlengkapi. Ibaratnya begini, kalau kita punya rumah, tetapi di rumah itu tidak ada hiasan salib. Tanpa hiasan salib, kita masih tetap bisa berteduh, kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas apapun di sana. Dan hiasan salib atau foto-foto yang terpajang di tembok-tembok itu hanya supplementary, hanya melengkapi. Tetapi kalau saya punya rumah, tapi tidak ada atapnya, tidak ada pintunya, barangkali kita masih bisa berteduh, tetapi rumah itu tidak menjadi lengkap. Saya berteduh dari apa? Hanya berteduh dari panas juga tidak bisa. Berteduh dari hujan juga tidak bisa. Oleh karena itu, sifat dari atap adalah complementary. Nah, mari kita bertanya, apa yang membuat kita menghadirkan diri sebagai sosok dalam kategori supplementary? Dan apa yang bisa membuat kita beranjak dari yang supplementary tadi, yang sekedar pelengkap, menjadi memperlengkapi? Supaya satu sama lain tahu, kita punya peran besar yang tanpanya sebuah keluarga menjadi tidak utuh. Itu sifat dari memperlengkapi. Nah, saudara, sederhana atau kasarnya begini. Orang yang selalu memposisikan diri sebagai supplementary, biasanya karena kepedulian itu tidak atau belum bertumbuh. Ia masih melihat bahwa apapun yang terjadi bukan tanggung jawabku. Dan ini yang kita dapat lihat dalam pembacaan Injil pada saat ini di dalam Markus 10. Kita melihat bahwa kisahnya sangat menarik Bapak Ibu ya. Judulnya saja Orang Muda Sukar Masuk Sorga. Sebetulnya mulia loh Bapak Ibu. Anak muda ini tanpa dorongan, tanpa paksaan dari manapun, ia kemudian datang kepada Yesus dan mengatakan ia sudah melakukan begitu banyak hal-hal baik dan ia mau ikut Tuhan supaya ia bisa hidup kekal. Atau ada perbaikan terjemahan supaya ia bisa hidup abadi. Memang ada perbedaan ya. Kalau hidup kekal kita tahu berkait dengan hal-hal yang tidak diikat oleh ruang dan waktu. Bicara tentang nanti bersama dengan Tuhan dalam kekekalan surgawi gitu ya. Tetapi ketika ia katakan apa yang dapat ia lakukan supaya ia dapat memiliki hidup yang abadi. Dan kita bisa langsung curiga nih. Apakah keabadian yang dimaksud oleh anak muda ini adalah supaya ia dapat melanggengkan semua kenyamanan duniawinya dengan hartanya, dengan semua kesuksesannya, dengan semua pencapaiannya, bagaimana semuanya itu bisa tetap dinikmati secara abadi? Apa yang harus ia lakukan? Dan ia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan mengetahui apa yang jadi core value, apa yang jadi nilai utama dari anak muda ini. Anak muda ini begitu melekat dengan hartanya. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan supaya ia menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin, lalu peristiwanya menjadi sangat berbalik kan, bahwa anak muda ini pergi meninggalkan Yesus dengan wajah yang sedih. Kita lihat ini bukan soal bagaimana ia tidak mau ikut Tuhan Yesus. Ada niatan baik di sana. Tetapi kita lihat bahwa seluruh hidupnya, ia pilih untuk melekat pada hal-hal yang bersifat fana. Ia bicara tentang keabadian, melanggengkan semua pencapaian itu.
Tetapi ia tidak mengerti kekekalan seperti apa yang Tuhan Yesus mau berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika hari ini kita bicara tentang pemulihan dan kita melihat sosok anak muda kaya ini, kita lihat bahwa seseorang baru bisa melepaskan segala keterikatan, kemelekatannya pada hal-hal yang duniawi jikalau ia sudah terlebih dahulu bisa menggantikan dan mau menggantikan value sebelumnya yang sebetulnya tidak membawa pada kekekalan menjadi sebuah nilai utama yang justru bisa membuat dia menikmati kekekalan dan keselamatan di dalam Tuhan. Bicara tentang pemulihan, barangkali hal yang paling pertama kali terbersit di kepala kita adalah apa yang harus dipulihkan? Saya tidak sakit. Kok kita tahu kan istilah pemulihan selalu bicara tentang sakit. Saudara, betul. Bahwa seseorang baru bisa dipulihkan ketika dalam dirinya ada pengakuan, ada kesadaran terlebih dahulu bahwa ia sakit. Artinya kalau ia sakit, kalau kita sakit, dan kita akui itu, kita pasti tahu langkah apa yang kita harus tempuh selanjutnya. Ketika kita sakit, kita pasti datang ke ahlinya untuk mendapatkan obat, mendapatkan perawatan, atau apapun supaya kita yang tadinya ada dalam kondisi sakit menjadi tidak sakit lagi. Dalam kondisi hidup dalam kegelapan, kemuraman, kemudian kita akan hidup dalam terang. Hidup yang tadinya dalam roh yang mengeluh, roh yang marah-marah, dikendalikan oleh segala temperamen yang membuat kita jauh dari Tuhan, beranjak dipulihkan menjadi roh sukacita. Yang tadinya keras hati, kemudian berubah dipulihkan menjadi lembut hati. Mereka yang melekat hanya pada hal-hal yang duniawi, sekarang mulai tanda petik invest gitu ya, untuk hal-hal yang surgawi. Tidak mengumpulkan barang-barang duniawi di mana ngengat dan karat merusakannya. Semua adalah tentang bagaimana beranjak dari satu titik yang belum dalam keadaan baik menuju keadaan yang baik. Dari yang duniawi menjadi yang surgawi. Dari yang insani menuju yang ilahi. Bapak Ibu, memang sakit untuk mengakui, pedih memang, mengakui bahwa aku perlu pemulihan dari Tuhan. Tetapi kalau tanpa pengakuan itu, tanpa kesadaran itu, maka kita akan terus menikmati hidup di dalam sakit. Bayangkan begini, kita adalah orang-orang yang, mungkin saya pakai istilah toksik gitu ya, orang-orang yang pahit, orang-orang yang hati kita sudah teracuni, entah dengan peristiwa masa lalu, entah dengan berbagai tumpukan-tumpukan bulian gitu ya, atau tumpukan-tumpukan hal yang membuat kita membentengi diri, menebalkan hati untuk sapaan Tuhan. Lihatlah orang-orang yang toksik pasti akan mengeluarkan toksik. Orang yang pahit, semua yang keluar dari dirinya pasti pahit. Mulai dari apa yang ia pikirkan, mulai dari apa yang ia rasa, dan sampai apa yang ia ucap. Sampai bagaimana ia memperlakukan orang lain. Selalu akan mengandung kepahitan itu. Dan jangan katakan, oh aku sudah dari sananya begini, sudah bawaan oroknya, aku adalah seperti ini. Kalau mau terima, kalau enggak ya silakan. Artinya ia tidak sedang menyadari bahwa dirinya perlu pemulihan. Ia menikmati kemelekatannya itu dengan segala hal yang sudah memahitkan dirinya. Apa bedanya dengan anak muda kaya yang sukar masuk surga tadi? Ia merasa dengan menjalankan hukum Taurat, dengan melakukan amal-amal ibadah, semuanya sudah cukup. Tetapi itu bukanlah bagian yang bisa untuk mendapatkan kerajaan Allah. Ia harus pulih dulu, lepaskan semua itu. Sama dengan seandainya hidup kita ini diibaratkan sebagai sebuah cangkir. Cangkir itu baru bisa diisi kembali kalau kita bersedia untuk mengosongkannya. Tetapi ketika cangkir itu masih kita biarkan penuh, bagaimana Tuhan mau mengisi kita? Bagaimana Tuhan mau memberikan kirbat anggur baru kepada kita?
ketika kita masih mempertahankan anggur lama yang barangkali sudah tidak layak untuk diminum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga besar GKI Kelapa Cengkir yang selalu diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita semua datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menguduskan kita, memulihkan kita, maka kita akan menjadi sosok-sosok yang juga memulihkan orang lain. Ini kebalikan dari apa yang tadi saya katakan. Orang toksik pasti akan mengeluarkan toksik. Orang yang pahit hati, seluruh yang dia akan pancarkan adalah kepahitan. Tetapi mereka yang bersedia untuk dipulihkan dan hidup dalam luapan sukacita, pasti akan mengeluarkan sukacita. Mereka yang bersedia dipulihkan, pasti akan terus bersedia untuk memulihkan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentunya Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya bagi permohonan kita untuk bisa dipulihkan, untuk bisa disembuhkan. Dan semuanya diawali dari kerendahan hati kita untuk mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku bukanlah orang yang lurus di hadapan-Mu. Tuhan, aku sudah menghempaskan kekudusan yang telah Engkau anugerahkan, sehingga keluargaku menjadi korban dari temperamenku, sehingga keluargaku hanya melihat bagian-bagian pahit dari diriku. Komunikasi-komunikasi yang selama ini tidak lancar, lalu aku biarkan seolah tidak ada persoalan apapun. Tuhan, ampuni ketika anakku tersakiti. Tuhan, ampuni ketika melalui ucapanku, pasanganku pun menjadi sosok yang masih bergumul dengan luka yang ku timbulkan dengan ucapanku. Kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Kita datang kepada Tuhan meminta Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi hati kita dengan hal yang baru, rahmat yang baru. Dan kita menjadi sosok yang baru. Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Orang mati aja dibangkitkan. Apakah terlalu sulit bagi Tuhan untuk melembutkan hatinya kita? Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita hanya tahu ketika kita ikut Tuhan yang ada hanya kasih. Apapun yang bukan kasih pasti bukan datang dari Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan yang ada hanyalah pengampunan. Dan apa yang tidak mendatangkan pengampunan pasti bukan datang dari Tuhan. Lalu, nggak apa-apa dong marah-marah. Siapa yang bilang marah-marah itu tidak apa-apa? Apa yang Alkitab katakan? Kemarahan manusia tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang ada, Bapak Ibu, marah-marah cuma bikin kita darah tinggi. Marah-marah hanya membuat banyak penyakit baru bermunculan. Oleh karena itu, ganti yang marah-marah tadi dengan sukacita. Tunjukkan pada seluruh anggota rumah kita, seluruh anggota keluarga kita, bahwa kita menjadi insan yang baru. Yang melaluinya kasih Allah yang rahim, kasih Allah yang rahmani kita pancarkan. Bagaimana anggota keluarga kita bisa mengenal Allah kalau bukan melalui diri kita? Dan kita dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, hanya kasih yang boleh ada. Dan kasih yang akan memelihara kehidupan keluarga menjadi tetap harmonis. Kasih selalu melihat hanya kebaikan dalam diri orang lain. Dan kasih selalu percaya bahwa pengampunan itu tiada batas. Kasih berarti mau peduli bahwa tumbuh dan berkembang atau terhambatnya pertumbuhan iman keluarga bukan tergantung dari dia, tetapi tergantung dari diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu dikasihi Tuhan, kita terpanggil untuk setiap hari dapat membingkai keluarga kita di dalam berkat Tuhan. Ucapan berkat. Doa-doa yang menaruh berkat Tuhan dengan limpahnya. Dan menghayati kehadiran keluarga sebagai berkatnya Tuhan. Bapak, Ibu, dalam ini bagian dari serian bukunya Stephen R. Covey. Kalau yang fenomenal itu kan Seven Highly Effective People. Jadi ada serian setelah buku pertamanya, itu judulnya Seven Highly Effective Family. Ada beberapa poin, Bapak Ibu, yang saya percaya dan saya melihat ada sebuah keterkaitan paralel dengan apa yang kita bisa bangun sebagai keluarga Kristiani. Pertama, yang
dicerahkan oleh Stephen R. Covey adalah bagaimana kita masing-masing ya, jadi bukan keluarga secara komunal terlebih dahulu, tetapi kita pribadi harus menuntut diri menjadi agen perubahan di tengah-tengah keluarga. Perubahan apa yang bisa kita nampakkan dalam hidup berkeluarga? Yaitu perubahan dari yang tadinya barangkali lemah secara semangat menjadi orang yang semangat. Yang tadinya pengeluh, ia menjadi orang yang sedemikian optimis. Dan selalu menjadi bagian dari mencari solusi daripada menjadi bagian dalam kehidupan yang patah semangat dan menyerah. Yang kedua, membangun statement misi, visi keluarga, visi misi keluarga. Kalau gereja saja kan selalu punya visi misi ya, dan gereja dengan segala programnya, dengan doa dan pengharapan semuanya berjalan untuk mencapai misi itu. Keluarga pun harus demikian. Apa misi dan visi yang kita bisa bangun secara keluarga? Misalnya, rumah kita harus menjadi house of joy, rumah sukacita, maka apapun yang tidak mendatangkan sukacita, usir. Rumah kita harus menjadi rumah pengampunan, maka apapun dalam kesalahan siapapun yang tidak mengampuni atau tidak ada pengampunan, tidak boleh ada di sana. Rumah ini harus menjadi rumah berkat di mana Tuhan akan bersemayam. Maka apapun yang tidak kudus, jangan pernah diberi tempat di rumah kita. Termasuk ucapan-ucapan yang justru membuka pintu bagi setan dan menutup pintu bagi Tuhan. Semuanya disingkirkan. Yang ketiga, menjadi keluarga atau menjadikan keluarga sebagai prioritas ketika terjadi guncangan. Bagaimana keluarga kita selalu hayati sebagai anugerah, hadiah tak ternilai yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan pernah menjadikan keluarga sebagai korban. Tapi keluarga prioritas yang harus terus dipelihara ketika bahkan kasarnya dunia ini porak-poranda. Yang keempat, belajar dari kisah anak muda tadi. Ia tadinya hanya bicara tentang aku dan aku. Tuhan Yesus mengajak supaya dia tidak lagi menjadi aku, tetapi bagaimana menjadi peduli pada orang lain. Dan dalam hidup keluarga nilai ini mestinya nampak ketika kita mau bergerak dari me ke we gitu ya. Dari aku menuju kita. Apa yang kita lakukan dapat kita lakukan bersama untuk menjadikan karya dan keajaiban Tuhan terasa. Apa yang dapat kita lakukan bersama sehingga sukacita ini tidak dicuri oleh apapun. Apa yang dapat kita lakukan bersama sehingga damai sejahtera akan dinikmati mulai dari kita bangun di pagi hari sampai kita akan menutup mata kita beristirahat di malam hari. Dan yang selanjutnya, bagaimana komunikasi harus empatis. Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi hal yang sederhana saja tentang berkomunikasi. Tahukah perahara-perahara yang terjadi dalam hidup berkeluarga? Sebagian besarnya tidak disebabkan oleh materi dari perseteruan itu sendiri, tapi dari intonasi dan volume. Jadi perhatikan intonasi dan volume ketika kita bicara pada anggota keluarga yang lain. Jadikan itu merdu, jadikan itu sopan dan enak ketika masuk ke telinga, dan kita dapat membangun, mencipta keluarga yang akan saling menghargai dalam komunikasi. Rayakan perbedaan. Karena kalau Tuhan mau dari awal menciptakan kita sama, Tuhan bisa kok. Tapi Tuhan mau menghadirkan perbedaan itu supaya complementary, saling memperlengkapi. Kita bangga dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan bagi kita semua, keluarga-keluarga yang ada di hadapan saya saat ini, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan dan itu cukup berhasil untuk menggoda kita jadi lemah, untuk menggoda kita jadi kehilangan semangat, datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, keluarga ini pemberianmu. Urapilah Tuhan untuk melewati masa-masa bergumul ini. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan di dalam badai kehidupan ini dan kami percaya kami mampu melewatinya dalam kesediaan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau dipulihkan satu dengan yang lain supaya melaluinya kami menjadi keluarga-keluarga yang tahan uji. Keluarga yang tidak kehilangan pengharapan sehingga akhirnya
kita semua menjadi keluarga-keluarga yang memulihkan juga setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami semua dihadirkan Tuhan sebagai keluarga besar GKI Kelapa Cengkir. Tentunya ada dinamika, ada suka dan duka, ada masa di mana kami hampir kehilangan pengharapan, tapi ada masa di mana kami terus menemukan karya Tuhan tersebar dalam kehidupan dan perjalanan gerejamu ini. Dan kami memohon Tuhan restu serta perkenanan-Mu, sehingga setiap hal yang boleh terjadi di dalamnya, yang dibicarakan, dirancang, dan menjadi pengharapan serta kerinduan, semua boleh mewujud seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun dengan keluarga-keluarga yang senantiasa menopang kehidupan keluarga besar GKI Kelapa Cengkir, akan juga diberkati Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa berlimpah dalam berkat Tuhan. Disehatkan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala hal yang akan merontokkan iman kami, dijauhkan dari segala pencobaan, dari segala mara dan bahaya, dan kiranya hanya ada kesukacitaan, damai sejahtera, dan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan keluarga-keluarga di GKI Kelapa Cengkir ini. Dan setiap orang, setiap keluarga hanya akan terpesona dan menjadi kagum oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami yang terus berjibaku di dalam mengatasi masa-masa pandemi ini. Kiranya hikmat, kesehatan, marifat, semuanya Tuhan limpahkan, Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin kami, sehingga melalui mereka, kami boleh senantiasa melihat kehendak Tuhan mewujud dalam setiap keputusan, kebijakan yang diambil. Begitupun dengan seluruh rakyat Indonesia, boleh juga hadir, berperan serta untuk ikut mengentaskan persoalan pandemi ini. Kami tidak mau hanya sekedar duduk sebagai penonton, tapi kiranya kami terus tergerak untuk berkiprah secara nyata bagi Indonesia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua atau anak atau kerabat-kerabat kami yang hari ini, saat ini, sedang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya jamahan Tuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan boleh senantiasa nyata atas mereka. Dan mereka boleh tetap melihat bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa menopang. Dan tentunya sekalipun tubuh lahiriah mereka sakit, tetapi iman mereka kami percaya tidak ikut-ikutan sakit. Tetapi mereka selalu percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, kebaikan, dan pemulihan. Inilah doa kami Tuhan. Dengan penuh percaya kami serahkan, kami panjatkan kepada Tuhan hanya di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan dari Mazmur pasal 54 ayat 8.
Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cangkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cangkir. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami beribadah secara online pada hari ini. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan kasih yang sempurna
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali ke seluruh kehidupan kita di keluarga, bagi bangsa ini, dan kita akan berkarya di dalamnya. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita bersama dengan kuasa Roh Allah yang kudus akan menyertai, menguatkan, memberkati kita satu persatu dari sekarang senantiasa sampai selama-lamanya. Amin.